Ayo Brayden, nggak apa-apa. Yuk. Selamat siang, Miss Shanti. Brayden, baterainya habis. Malah ketawa. Halo Miss Shanti, selamat siang. Kami adalah grup Study Hub. Nama saya ada Brayden dan teman-teman saya ada Dian dan Vino. Ya. Oke. Halo, apa kabar Study Hub? Apa kabar Study Hub? Baik, Miss. Baik, Miss. Terima kasih sudah menjawab. Baik, ayo Brayden, silahkan bisa dimulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah Oke, sekarang mungkin sebelumnya Miss Yanti mau tanya dulu, sebenarnya Study Hub ini tujuannya untuk apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Bikin orang suka baca bahasa Indonesia. Oh, begitu. Wow, bagus sekali loh. Miss Yanti ini sampai terharu. Ya, jadi waktu Miss Vivi dan juga kalian kan mengirim email untuk Miss Yanti ya. Lalu Miss Yanti baca, wow, ternyata tujuan kalian itu mulia sekali ya. Hebat sekali loh. Jadi tepuk tangan dulu untuk Study Hub. Semoga sukses ya. Nah, terima kasih. Lalu kan Miss Yanti sudah membaca nih perkiraan pertanyaan-pertanyaannya, tapi Miss Yanti mau dengar sendiri siapa di sini yang mau tanya langsung. Ada yang mau bertanya? Malu bertanya sesat di jalan ya, nanti bisa kesasar ya kalau jalan ya. Ayo tanya. Miss Yanti. Ayo Brayden. Boleh mulai dengan itu, Miss Yanti. Miss Yanti. Ya. Apakah membaca itu penting? Mengapa? Oke, baik sekali. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi membaca itu jelas sangat penting ya, dicatat ya. Karena dengan membaca kita itu jadi terbiasa menerima, menyerap informasi ya kan. Kemudian kita jadi belajar cara menyampaikan sesuatu dalam bahasa yang digunakan ya kan. Misalnya dalam hal ini bahasa Indonesia ya. Dan lalu kita menjadi mampu untuk menghasilkan rangkaian kata-kata seperti yang kita baca tadi gitu ya, yang punya arti. Jadi kita mau menyampaikan sesuatu ke orang lain, tapi kalau kita nggak pernah membaca, kita nggak tahu caranya gimana ya. Atau kita mau mengucapkan apa nih kalau mau menyampaikan kegemaran, mau menyampaikan ucapan terima kasih, atau mau menyampaikan hanya menyampaikan informasi gitu ya. Tapi kita nggak tahu caranya gimana. Tapi dengan membaca kita jadi tahu begitu ya. Oke. Yang berikutnya. Halo Miss Yanti, nama saya Dylan dan saya akan menanyakan pertanyaan yang kedua. Baiklah. Bagaimana buku bisa membantu kita dalam meningkatkan pemahaman berbahasa Indonesia? Nah, jadi buku itu bisa membantu kita belajar memahami sesuatu dengan menyajikan suatu topik ya kan. Kalau misalnya kita baca buku mungkin tentang matematika ya kita jadi tahu topik tentang matematika ya. Kalau kita bicara tentang ilmu sosial atau geografi atau apa saja kita jadi belajar tentang itu ya kan. Nah, kemudian di situ juga bisa dari buku-buku itu ada cerita-cerita ya kan. Bisa juga cerita rakyat,
bisa cerpen, bisa novel, dan lain-lain gitu kan. Nah, kemudian cerita-cerita itu misalnya atau kata-kata itu semua dikemas dalam paragraf, ya kan? Ada kalimat-kalimatnya, ditulis mengikuti kaidah. Kaidah itu seperti aturan ya, aturan yang berlaku. Kalau di bahasa Indonesia kita biasanya mengikuti PUEBI. Pernah dengar nggak PUEBI? PUEBI itu singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ada pegangannya gitu ya. Jadi kita nggak ngasal gitu ya kalau ngomong, kalau nulis itu kita nggak ngasal. Kita juga nggak boleh kalau misalnya kita bicara seperti ini kita ada kata-kata ngasal gitu ya. Misalnya tadi kan seperti barusan Miss Yanti sebutkan ya, ngasal gitu. Itu sebenarnya kalau untuk yang tertulis itu kita tidak boleh menulis seperti itu. Kita harus cari tahu kata bakunya itu apa. Cara menulisnya itu bagaimana gitu ya, supaya apa yang kita tulis itu jadinya benar ya dan tepat. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau tahu, yaitu tadi misalnya untuk grammar ya, strukturnya. Nah, kalau kita mau menggunakan kata-kata yang baku, biasanya kalian cari tahu kan, kalau misalnya kalian sering nih ya nonton videonya Miss Yanti. Miss Yanti sering sekali menyebutkan berdasarkan KBBI daring. Nah, KBBI itu singkatan dari apa yo? Siapa yang pernah buka KBBI pasti tahu. Pasti tahu deh kalian ya. Jadi KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Daring itu apa sih Miss? Daring apa garing? Gitu kan? Bukan garing ya. Kalau garing itu seperti joke-nya Miss Yanti yang barusan ini ya, garing banget ya. Nah, daring itu dalam jaringan, artinya online. Karena kalian sekolah online, yang dilihat itu bukunya nggak kelihatan seperti buku ya, tapi cari di Google KBBI daring gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, dengan demikian, buku yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, ya, itu pasti memberikan manfaat yang besar untuk pembacanya. Jadi kalau misalnya kita baca buku yang tidak bagus bahasa Indonesianya, pasti kita akan jadinya meniru, ya kan? Kalau kita sering baca mungkin tulisan yang berbahasa Indonesia tapi strukturnya, grammarnya itu nggak tepat, kata-katanya banyak yang tidak baku, akhirnya yang diserap oleh pembacanya itu kata-katanya tidak baku, ya kan? Nah, contohnya saja misalnya nih, Lausesela kan mengajar Mandarin, ya kan? Kemudian Miss Vivi juga di kelasnya bisa mengajar bahasa Indonesia, bisa mengajar bahasa Inggris gitu kan mungkin ya. Nah, kalau yang digunakan itu ya Miss Vivi sama Lausesela itu sebagai resource ya kan. Kalau misalnya Miss Vivi dan Lausesela sebagai resource sama dengan buku ya. Buku sebagai resource, sebagai sumber itu tidak bisa memberikan contoh yang baik. Bahasa Indonesianya itu bagaimana, bahasa Mandarinnya itu bagus atau tidak. Akhirnya yang menonton, yang belajar, yang membaca itu semuanya salah semua ya kan. Jadinya menangkapnya jadi salah. Ya kan? Bisa juga kata-katanya itu mestinya pakai awalan me jadinya awalan di atau sebaliknya. Jadi salah semua ya kan? Nah, bisa juga begitu. Nah, jadi sehingga waktu menulis si penulis buku ini harus memikirkan kira-kira kata-kata yang ditulis itu sudah tepat belum? Sudah benar belum? Makanya harus ada editor, ya kan? Kalian kenalkan yang namanya editor. Editor itu tukang ngedit. Kalau bahasa slangnya dalam bahasa Indonesia tukang ngedit ya. Jadi yang suka ngedit itu namanya editor. Nah, kalau misalnya seorang penulis itu harus pakai editor, nanti diedit, tulisannya bagus, rapi, grammarnya sesuai, kata-katanya sudah benar. Kalau kita cuma kirim WhatsApp, nggak apa-apa ya. Misalnya tulis, Miss Vivi tahu nggak? Lah, tahu nggak? Tahu tulisannya TAU gitu kan. Tapi kan sebenarnya tulisan bakunya gimana?
tahu kan, temennya si tempe kan, padahal artinya lain. Nah itu, jadi kamu harus perhatikan itu baik-baik, ya kan? Nah sehingga ketika membaca, si pembaca ini menyerap, oh bener nih, contohnya bagus nih gitu ya. Nah kemudian ketika mereka bicara, akhirnya mereka tuh berpikir dan berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh ceritanya. Jadi mengapa tuh ya, kok penting ya? Penting atau bisa nggak membaca buku itu membantu pemahaman? Pasti bisa. Ya, jawabannya itu. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan-pertanyaan ini hebat sekali loh. Yang buat pertanyaan ini Miss Vivi, Sausnya Sela atau Dylan sama Brayden ini? Saya jadi curiga. Mereka yang buat Miss, tapi kami aduh. membantu untuk menyempurnakan kalimatnya saja. Iya. Tapi hebat sekali ya, kalian udah baru kelas 6 ya, bukan udah. Baru kelas 6 tapi sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh hebat sekali loh. Ya Miss Yanti itu angkat topi walau nggak pakai topi nih sekarang ya. Maksudnya angkat topi itu artinya menghormati, menghargai usaha Study Hub ya. Ini pertanyaannya nih membuat Miss Yanti menulis tesis ini ya. Jadi Miss Yanti berpikir gitu ya, jadi merenung jadinya. Jadi nggak hanya siap-siap untuk Study Hub, tapi Miss Yanti tuh sampai begini. Iya ya, bener juga ya. Jadi ini begini ya. Oh iya ya, bagus ya pertanyaannya Study Hub ya. Oke. Coba yang nomor 3, yang ketiga pertanyaannya siapa yang mau menanyakan ini? Saya. Oke, baik. Halo Miss Shanti, nama saya Vino. Iya Vino. Saya akan menanyakan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana caranya agar kita bisa membantu orang-orang merasa senang atau nyaman saat membaca buku bahasa Indonesia? Wah, ini pertanyaannya berat sekali. Jadi menurut Miss Yanti ya, kalau Miss Yanti mau jawab pertanyaan ini sebenarnya suatu penelitian yang mungkin karena kalian masih muda, kalian belum tahu ya. Nanti kalau kalian di masa datang sudah kuliah gitu, terus mengambil jurusan bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang atau bahasa Inggris, itu ternyata pertanyaan seperti ini itu memerlukan penelitian yang dalam dan lama, ya kan? Kalian mungkin nggak sangka bahwa pertanyaan kalian ini pertanyaan yang luar biasa, tapi ternyata iya. Nah jadi pendapatnya Miss Yanti begini, kan ada bermacam-macam pendapat ya di dunia ini ya tentang membaca buku, bener nggak? Jadi ada juga yang membaca buku itu ya karena senang topiknya, ya kan? Kalau Miss Yanti tanya, Dylan suka topik apa kalau baca buku? Barangkali Dylan bisa jawab. Fantasi gitu. Fantasi, oke. Nah terus kalau Brayden sukanya buku apa? Buku-buku fiksi. Buku fiksi ya, oke. Vino? Kayak buku fantasi. Oke, fantasi juga ya. Oke. Sekarang Miss Yanti tanya, kalau kalian itu membaca lebih memahami yang tulisannya berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia? Yang mau jawab duluan? Bahasa Inggris untuk Dylan, untuk Brayden. Bahasa Mandarin. Ada Lausya di sini. Bahasa Jepang. Kalau saya bahasa Jawa, Miss Inggris. Yanti. Brayden bahasa Inggris juga ya? Iya. Oke. Kalau Vino, apakah dua-duanya juga oke buat Vino? Bahasa Inggris juga? Oke, kalau begitu, nah mengapa kalian kok pilih yang berbahasa Indonesia? Gitu misalnya ya pertanyaan Miss Yanti. Miss Yanti jadi penasaran nih. Latar belakangnya apa? Kira-kira mengapa sih kok kalian pilihnya buku yang berbahasa Indonesia? Apakah kalian menemukan suatu masalah? Apa menemukan suatu masalah nggak? Miss Yanti tanya. Iya. Oh gitu. Oke, yang menjadi masalah apa? Banyak murid-murid yang
susah memahami buku yang berbahasa Indonesia. Waduh, hebat sekali Dylan. Ini jawaban kamu sudah tertata rapi dalam bahasa Indonesia tuh, hebat ya. Berarti Dylan itu bisa bicara dalam beberapa bahasa, bener nggak? Ya kan? Berarti Dylan itu bisa bicara bahasa Inggris lancar, bahasa Indonesia lancar, itu bagus sekali ya. Justru seperti itulah yang kita inginkan supaya kamu nanti atau bisa mengajak teman-teman yang lain yang mungkin bahasa Indonesianya masih kesulitan ya, masih kurang, kesulitan atau bahkan bingung ya, kalau baca bahasa Indonesia terus bingung ini artinya apa, nggak mengerti. Padahal kalau kita lihat di kaca ya, kita itu orang Indonesia, kita itu orang Asia ya, di Indonesia ya kan. Jadi kita harus bisa bicara dalam bahasa Indonesia ya, supaya kalau kalian dilepas di jalanan itu bisa pulang. Kalau enggak, kamu nggak bisa pulang nanti, ya kan? Kalau kamu nggak bisa bicara dalam bahasa Indonesia, terus misalnya nih nggak sengaja terpisah dari orang tua, waduh itu serem sekali ya menurut saya. Tapi kalau kamu bisa bicara dalam bahasa Indonesia, ada banyak sekali orang yang bisa menolong kamu. Tapi kalau kamu hanya bisa bicara dalam bahasa Inggris, padahal di Jakarta ya terutama ya, itu ya memang banyak yang bisa bicara dalam bahasa Inggris. Tapi yang misalnya Pak Satpam di suatu mall, saya rasa mereka juga bahasa Inggrisnya mungkin minim ya. Jadi bisa saja kalian tidak bisa ditolong sama Satpam yang itu, ya kan? Nanti tunggu orang lain lagi yang bisa bahasa Inggris baru bisa menolong kalian. Waduh, stres juga itu ya. Jadi lebih baik kalian bisa bicara dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau udah ada masalah seperti itu dan kalian menyadari, itu bagus sekali. Berarti setidaknya kalian tahu bahwa masalah itu harus diselesaikan, bener kan? Ya, nah jadi setelah itu Miss Yanti ini mau bicara lagi tentang masalah buku. Tadi kan pertanyaannya bagaimana sih caranya kita bisa membantu orang-orang merasa senang atau nyaman membaca buku dalam bahasa Indonesia. Nah Miss Yanti tanya nih sekarang, walaupun Dylan itu suka buku fantasy sama seperti Vino, kemudian Brayden suka baca buku fiksi, ya kan? Tapi Miss Yanti atau Miss Vivi atau Laususela punyanya buku fantasi dalam bahasa Rusia. Kira-kira bisa baca nggak? Miss Yanti tanya nih, bisa nggak kamu baca? Kamu kepingin baca nggak? Ingin baca nggak? Nggak kepengen kan, karena kamu bingung ini bacanya gimana. Ya, tapi karena kok covernya bagus banget nih, ya covernya bagus, keren sekali gitu ya. Terus kayaknya menarik loh ini ceritanya, gitu kan? Terus tiba-tiba kamu mungkin gini, tapi saya juga suka nih kebudayaan Rusia. Saya juga suka bahasa Rusia, pasti kamu mau belajar kan? Bahasa Rusia, ya kan? Nah itu contohnya itu terjadi sama anaknya Miss Yanti. Jadi anaknya Miss Yanti itu sekarang sedang menekuni bahasa Jepang. Karena apa? Karena mau kuliahnya di Jepang, gitu kan? Nah jadi apapun yang berhubungan dengan bahasa Jepang, ya, dan topik-topik yang disukai sama dia belajar pakai bahasa Jepang. Karena dia sudah mau kuliah ya, nanti sebentar lagi semoga diizinkan Tuhan berangkat ke Jepang gitu ya. Nah, belajarnya itu sains. Bayangin nggak? Belajar sains pakai bahasa Jepang. Kira-kira rambutnya Miss Yanti ini lurus jadi keriting ini. Langsung kayak kesetrum gitu karena saking stresnya ya kan. Nah kita kan sama, kalau kamu bahasa Indonesia, aduh kayaknya keringet dingin nih dikasih guru kalian di kelas bahasa Indonesia banyak banget tulisannya nih tuh ya. Terus nggak bisa baca lagi, gimana nih saya bisa mengerti ini? Dikasih Miss Mega, dikasih Miss Astri atau dikasih guru lain ya bahasa Indonesia, pasti panik kan ya. Nah tapi sebelumnya kamu yakin dulu sebenarnya bahasa itu bisa dipelajari ya. Jadi dalami dulu bahasanya, kamu mengerti dulu bagaimana cara menggunakan bahasanya. Lalu waktu kamu suka
dengan topik-topik yang tadi, misalnya, oh saya suka science fiction, saya suka fantasy gitu ya. Terus pada suatu saat kamu pergi, misalnya kalau kamu suka fantasy ya, kalau seperti di Jepang, tadi kan contohnya Rusia ya. Kalau di Jepang itu kan pasti banyak tuh ya buku-buku ya, anime gitu-gitu ya, pasti menarik kan. Nah, terus kamu pengen baca itu bukunya gimana, nggak ada terjemahannya loh. Ya, belum tentu semuanya buku-buku yang menarik di sana itu ada terjemahannya. Pasti mau nggak mau kalian ingin membaca cerita itu, ya kan? Karena mungkin kok sudah terkenal nih, ya di dunia ini sudah banyak orang yang ngomong-ngomong tentang cerita fiksi yang Dylan juga tahu itu cerita fiksi itu, tapi nggak ngerti ceritanya. Harus tahu dulu bahasanya kan, ya nggak? Nah jadi bisa itu dari situ kamu bisa mengambil interest orang ya. Jadi apa yang teman-teman kamu suka di umur atau di usia kamu ini, misalnya topiknya apa gitu kan. Lalu dari situ kamu bisa juga membuat cerita dalam bahasa Indonesia atau menerjemahkan yang berbahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus ingat kita jangan mencuri ya, jangan mengambil. Kita harus bilang kalau ini terjemahan dari buku itu atau dibuat ceritanya menjadi singkat gitu ya, dipersingkat ceritanya nggak panjang tebel gitu kan males ya bacanya ya mungkin ya. Nah supaya teman-temannya nggak stres baca bukunya tebal, mungkin ceritanya lebih pendek tapi ceritanya yang sesuai dengan kegemaran yang disukai gitu. Nah, kalau misalnya Dylan tadi menyebut, terus Vino juga fantasy, berarti mungkin ya kebanyakan dari siswa kelas 6 itu suka dengan buku-buku fiksi atau fantasy ya, bener nggak? Menurut kalian gimana? Teman-teman kalian sukanya apa sih? Ya fiksi dan fantasy juga. Kurang lebih sama kan seperti itu kan. Nah jadi kalau kalian mau mengajak yang lain membaca, terus suka, ya mungkin kalian bisa cari kira-kira topik apa ya yang menarik. Kemudian kalian buat itu dalam bahasa Indonesia, ya kan? Kalau kalian tahu kalian punya temen ya, temen kalian kan ada yang YouTuber juga kan? Kentaro tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Atau Nggak tahu? Masa? Iya benar, Tara. Nah, kalau Tara itu kan pakai bahasa Inggris ya. Nah, mungkin kamu bisa berkolaborasi sama Tara. Ya kan? Berkolaborasi sama Tara. Kalau Tara bicara dalam bahasa Inggris, kamu terjemahkan itu dalam bahasa Indonesia. Itu mungkin, itu satu hal yang bisa dilakukan. Satu hal yang bisa dilakukan. Ya kan? Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya ya bahasa Indonesia nggak menarik ya kamu pikirkan itu tadi ya, apa yang disukai teman-teman kamu. Jadi itu yang kamu sediakan, itu yang kamu buat. Kalau misalnya kamu udah bagus ya kemarin sudah berusaha membuat Timun Mas, cerita Timun Mas, ya kan? Nah kira-kira Timun Mas itu cerita Timun Mas tuh kira-kira bisa menarik perhatian teman-temanmu nggak? Nah, Miss Yanti tanya dulu tuh, bagaimana? Ada yang bisa menjawab, kira-kira mereka tertarik nggak? Kan kadang-kadang gini, kamu buat, lalu kamu mikir, sebenarnya dalam hati kamu tahu teman-temanmu nggak tertarik sama Timun Mas? Ya kan? Bener nggak? Jujurnya, mungkin teman-temanmu nggak tertarik sama Timun Mas. Tertariknya lebih kepada mungkin yang lain. Karakter-karakter yang lebih dikenal sama mereka, ya kan? Nah bisa juga kamu membuat cerita baru yang kira-kira bisa menarik. Jadi nggak harus cerita rakyat, gitu nggak harus ya, karena udah banyak, ya kan? Sudah banyak, ya. Nah jadi kalau misalnya kamu mau menarik perhatian mereka, terus mengajak mereka supaya mereka senang membaca buku dalam bahasa Indonesia, ya mungkin kamu bisa membuat suatu karakter
kamu mengarang cerita karena kamu kan sering baca buku fiksi, sering baca buku fantasy, ya kan? Kamu bisa membuat suatu karakter yang baru, yang menarik, yang kira-kira bisa diterima oleh teman-teman seusiamu atau teman-teman SD yang lain. Jadi mereka itu ingin membaca, gitu ya. Itu sarannya Miss Yanti itu. Oke, kalau begitu kira-kira sudah menjawab pertanyaan itu belum ya? Sudah. Sudah ya. Jadi kalian sudah mengerti ya, paham ya? Kira-kiranya bagaimana? Paham ya? Oke. Yang mau tanya pertanyaan berikutnya siapa? Saya Miss. Oke. Ya, baik. Nomor 4. Nah, apa saja keuntungan dari membaca buku? Oke, nah ini sebenarnya sepertinya mudah dijawab ya. Tapi Miss Yanti punya jawaban lain yang lebih menarik. Mau tahu nggak? Jadi kalau kita membaca, kita tuh jadi bisa melihat lebih dari yang kita lihat dengan mata kita. Bener nggak? Ya kan? Jadi kalau kita membaca, terus kita nggak pernah lihat tempat itu, nggak pernah membayangkan karakter itu, misalnya di karakter fantasi yang dibaca oleh Dylan ya, Vino, Brayden, mungkin seperti apa sih tuh karakter itu, nggak pernah lihat. Tapi kamu bisa membayangkan loh di sini ya kan, bener nggak? Jadi kamu bisa melihat apa yang mata kita, indera penglihatan kita ini bisa lihat lebih dari itu, ya kan? Jadi ada di dalam pikiran kita. Nah, misalnya kita memahami dunia di luar diri kita. Entah itu dunia apalah, mungkin nggak di Indonesia, mungkin nggak di sekolah kita, ya di tempat lain gitu. Jadi kita bisa membayangkan itu, ya. Nah, jadi itu yang saya rasakan. Ya, kalau misalnya saya baca itu saya membayangkan tempat-tempat yang nggak ada, tempatnya itu nggak ada, bahkan kadang-kadangnya kalau di fantasy kan nggak ada ya tempatnya ya, semua hayalan ya kan. Tapi kok kita bisa tahu ya, barang itu ada di sebelah situ, lalu orangnya itu berdiri di sebelah situ, kemudian di belakangnya itu ada orang yang mau pukul dia, atau ada orang yang baik, wajahnya cantik. Kok bisa ya kita membayangkan seperti itu, orangnya padahal nggak ada, ya kan? Nah, tapi kalau secara umum orang-orang itu pasti mengatakan bahwa membaca buku itu bisa membuat kita pintar. Paling begitu ya kan? Pintar dan berpengetahuan. Sudah. Tapi kalau menurut Miss Yanti enggak? Kalau menurut Miss Yanti kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Gitu. Ya kan? Terus pertanyaan berikutnya siapa nih? Ya, saya, Miss. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mempromosikan atau memperkenalkan kepada orang-orang mengenai pentingnya membaca buku? Oke, ini buku kan khususnya untuk buku bahasa Indonesia ya. Kalau menurut Miss Yanti sih, kalau misalnya bukunya itu berbahasa Inggris, saya rasa banyak di antara kalian sama teman-teman itu yang tertarik, bener nggak? Ya kan? Penasaran, pengen baca. Tapi kalau buku bahasa Indonesia kenapa ya nggak pengen baca ya? Nah, itu terus sebenarnya ada rahasianya. Ya kan? Tapi saya mau jawab pertanyaan ini dengan pertanyaan yang berikutnya. Sebenarnya pertanyaan berikutnya itu soalnya cukup penting. Ya. Jadi karena itu berhubungan sama yang ini Miss Yanti mau jawab. Mengapa ya? Bagaimana cara mempromosikan? Nah, pertanyaan yang berikutnya boleh ditanyakan dulu nih. Siapa yang mau tanya? Saya, Miss. Oke, baiklah. Siapakah yang memiliki peran penting dalam mengingatkan minat membaca khusus kepada anak-anak? Wah, ini pertanyaan kalian ini luar biasa nih. Luar biasa karena sangat menggelitik. Menggelitik tuh artinya sangat membuat pikiran Miss Yanti itu jadinya makin aktif ya kan. Justru ini paling penting dibahas. Karena kalau nggak ada yang membantu anak-anak, pasti anak-anak itu semakin nggak percaya diri,
semakin tidak ingin membaca buku berbahasa Indonesia, bener kan? Ya kan? Nah, jadi karena orang tua, nih jawabannya sebenarnya orang tua, ya. Orang tua itu pendidik dan guru yang pertama dan utama, bener nggak? Coba Miss Yanti tanya, pertama-tama yang mengajari kalian bicara itu siapa? Orang tua, tetangga, temen di luar negeri, bukan kan? Pasti siapa? Atau sus? Yang ngajarin kalian bicara siapa pertama? Ada yang bisa jawab? Ayo Brayden, Dylan, Vino boleh menjawab loh. Siapa yang pertama mengajari kalian bicara? Dari orang tua. Betul sekali. Ya, orang tua itu yang mengajari kalian dari awal. Yang mengajari jalan pun, ya kan? Kemudian mengajari cara makan, siapa semua? Orang tua kan? Gak mungkin tetanggamu, ya kan? Nah, jadi merekalah yang punya peranan terbesar dalam meningkatkan minat membaca pada anak-anaknya. Kalau orang tuanya tidak suka membaca, menurut kalian pertama-tama nih, nggak usah baca buku bahasa Indonesia deh ya. Hanya faktor membaca dulu deh. Masalah bahasanya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun juga. Tapi Miss Yanti mau tanya dulu, kalau kalian melihat orang tua kalian suka nih, misalnya suka olahraga gitu ya, kira-kira kalian jadi diajak olahraga kan? Ya enggak? Nah, kalau orang tua kalian suka membaca, pasti kalian juga akan diberikan buku-buku, ya kan? Dikenalkan, nah ini bukunya menarik loh, gitu ya. Ini dibaca yuk sama-sama gitu, ya kan? Kalau misalnya orang tua kalian suka di dapur, suka masak, ya ada yang suka cooking ya kan? Pasti anak-anaknya juga diajak masak, gitu ya. Nah, jadi memang orang tua itu memegang peranan yang terbesar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sekitar kalian nih ya, saya nggak bicara di Jakarta karena di Jakarta banyak sekali orang bisa berbahasa Indonesia. Banyak sekali orang-orang pandai membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Mereka tertarik membaca buku-buku Indonesia ya kan? Nah, tapi ini kan kita bicaranya khusus ya. Nah, di sini kita bisa tahu apakah di keluarga teman-teman yang nggak suka membaca bahasa Indonesia itu, apakah orang tuanya juga membaca koran berbahasa Indonesia, ya kan? Apakah orang tuanya itu membaca berita-berita online dengan menggunakan bahasa Indonesia? Nah, bisa juga dari situ, ya. Nah, jadinya gimana nih, gitu? Gimana ya? Kalau misalnya mereka nggak suka, ya bagaimana anak-anaknya bisa suka? Bener nggak? Kalau orang tuanya nggak suka baca buku bahasa Indonesia, sudah dipastikan bahwa mereka tidak mau baca buku bahasa Indonesia. Begitu kan? Ya nggak? Dan kalau misalnya, ya sudah kamu bicaranya pakai bahasa Inggris aja seumur hidup, gitu ya misalnya. Terus buku-bukunya hanya disediakan yang berbahasa Inggris saja. Kira-kira anak-anaknya kenal bahasa Indonesia nggak? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba. Miss Vivi tadi pertanyaan saya apa Miss? Barangkali masih bingung tuh anak-anak. Kira-kira. Iya Miss. Sama coba mungkin diulang lagi, mohon maaf Miss Yanti. Ini jangan-jangan Miss Yanti bicara panjang lebar ini Brayden, Vino, dan Dylan ini ngerti nggak sih yang dibicarakan Miss Yanti ini, ngerti atau tidak? Ya So what I kan? mean is, ya, if the parents don't like to read in bahasa Indonesia, do you think they will ask the children to read Indonesian textbooks or Indonesian storybooks? Tidak. Iya, tidak. Jadi jawabannya sudah ketahuan ya. Dari mana kira-kira
Ya, Miss Yanti harus bisa mengatakan di mana kira-kira letaknya peranan itu, ya. Harusnya role terbesar itu ada di mana, gitu ya. Jadi itu penting. Nah, Miss Yanti nggak bilang ya di sini, kalian jangan bicara bahasa asing, nggak usah itu bahasa Inggris. Lah, saya nggak bilang gitu ya. Saya hanya mau mengatakan apa? Bahasa ibu kita bahasa apa ya? Bahasa Arab? Bukan kan? Coba bahasa ibu, mother tongue, our mother tongue language is Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. That's great. Ya. So, mother tongue language is very very important and basic. Basic to learn other languages. Jadi, kalau bahasa Indonesianya tidak kuat, when your bahasa Indonesia skills are not that strong, it is going to be very hard to learn other languages. Okay, do you understand? Jadi, kalau kamu bahasa Indonesianya nggak kuat, bagaimana mau belajar bahasa-bahasa lain? Ya, kecuali bahasa Inggris memang bahasa ibu kalian ya. Memang kalau memang di rumah purely 100% ya. Setelah kalian keluar dari maksudnya keluar ke dunia ini gitu ya. Itu pakai bahasa Inggris 100% di rumah. Itu berarti bahasa ibu kalian bahasa Inggris, oke? Tapi kalau bahasa ibu kalian bahasa Indonesia, tapi kalian nggak bisa berbahasa Indonesia, nanti ada yang bilang gini, kasihan deh lo, gitu ya. Betul. Nanti ada yang bilang gitu loh ke kita, benar loh. Ya, jadi jangan sampai kita tuh nggak bisa. Ya, karena nanti malu. Kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri untuk belajar, untuk studi gitu ya, terus kalian tanya, coba kamu bicara deh dalam bahasa Indonesia. Saya nggak pernah denger loh orang Indonesia ngomong tuh seperti apa ya, gitu ya. Terus kalian nggak bisa juga gitu. Ngomongnya halo, apa kabar, gitu kan ya nggak. Jadinya nanti gimana gitu ya. Kok lucu ya bahasa Indonesianya logat-logat Inggris gitu ya. Nah, jadi lebih baik kalian tuh mulai latihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau tidak, nanti itu akan menurun. Ya, kalian tahu kan kalau kebiasaan tuh menurun, ya kan? Kalau kita misalnya orang tua kita nggak mengajari kita bahasa Indonesia, terus kita lanjutkan itu, nanti anak kita lebih nggak tahu lagi, ya kan? Lebih nggak bisa lagi dia bahasa Indonesia. Nanti yang bilang kasihan Delo itu tadi nanti semakin banyak, ya kan? Gitu, ya. Bukan berarti saya nggak suka bahasa asing. Nah itu semua pengalaman itu juga Miss Yanti pelajari. Miss Yanti lihat dari sekeliling Miss Yanti, amati gitu ya, diamati. Terus oh begini ya, berarti memang kita harus sadar, ya kita harus sadar dulu. Bahwa bahasa ini penting, bahasa ibu kita ini penting. Kalau kalian belum bisa, jangan semakin dijauhi. Ya, semakin dijauhi, nanti kita jadinya kalah. Kalian tahu kalah sama siapa? Kalah sama orang-orang Indonesia yang bahasa Indonesianya itu bagus, ya. Miss Yanti sudah sering lihat itu di Jepang contohnya ya, karena Miss Yanti sering banget nih ya. Mengetahui keadaan di sana, kemudian karena anaknya Miss Yanti sekolah di sana, jadi Miss Yanti sering ketemu orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesianya pinter-pinter sekali ya, bahasa Jepangnya lancar sekali. Kok bisa ya? Karena apa? Ternyata bahasa Indonesianya mereka itu lancar-lancar. Jadi bahasa Indonesianya mereka itu bagus. Jadi waktu mereka belajar bahasa asing itu sangat mudah gitu ya. Bahkan sebenarnya nggak mudah ya, sebenarnya sulit, tapi lebih sulit lagi kalau bahasa kalian itu nggak kuat. Jadi harus kuat. Kalau bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggris bagus. Nah kebetulan di sini ada Lausesela ya. Bahasa Mandarin kalian bagus, kalian hebat nggak?
Miss Yanti tanya dulu nih. Menurut kalian hebat nggak? Bisa 3 bahasa loh. Bisa 3 bahasa, ya kan? Jangan hanya bisa bahasa Inggris saja. Harus bisa bahasa Indonesia, bahasa-bahasa lain yang dipelajari, ya kan? Nanti tambah, semakin kalian dewasa tertarik bahasa Jerman, ya kan? Tertarik bahasa Belanda, bahasa apa lagi yang lainnya. Wow, banyak loh orang yang bisa multiple languages. Itu berarti otaknya tuh kalau di jalan dilempar ke dunia lain gitu, mereka nggak takut karena berarti bisa survive, ya, mampu gitu. Nah, terus pertanyaan yang tadi belum dijawab dan lalu Miss Yanti mau jawab setelah pertanyaan ini, itu tanyanya kalau nggak salah tadi tentang cara mempromosikan, ya, benar nggak? Atau memperkenalkan kepada orang bagaimana pentingnya membaca buku berbahasa Indonesia. Benar nggak? Pertanyaannya itu ya. Oke, saya tuh mau jawab pertanyaan ini. Jadi gini, jadi pertama kita harus tahu dulu mengapa dan di mana ada masalah ini. Masalah yang tadi tuh ya, yang mengenai bahasa Indonesia. Jadi menurut pengamatan saya problem ini tuh dialami di sekolah-sekolah yang mungkin menggunakan bahasa Inggris tiap hari, benar nggak? Ada yang bisa jawab? Jadi Iya. bukan di luar rumah kita ini ya, bukan di luar sekolah kita. Di luar sekolah kita, bahkan Pak Satpam yang ada di sekolah kita pun itu bisa berbahasa Indonesia, ya kan? Jadi karena kita tadi sudah Miss Yanti tegaskan ya, kalau kita warga negara Indonesia, kita tinggal di Indonesia, jadi kita harus bisa berbahasa Indonesia, ya kan? Sama, waktu kalian pergi ke luar negeri buat sekolah, kalian kemana? Kalian ke Jerman, ya kan? Kalau kalian nggak berusaha bicara dalam bahasa Jerman, kira-kira stres nggak? Bisa stres ya? Mungkin ada orang yang bisa bahasa Inggris, tapi waktu orang lain tuh membahas kamu, ya kasarannya apa? Ngomongin kamu pakai bahasa Jerman, kamu nggak tahu dia ngomong apa, ya kan? Nah jadi lebih baik bisa kan? Nah sama seperti kamu tinggal di Indonesia, kamu nggak mau orang lain tuh ngomongin kamu pakai bahasa Indonesia lalu kamu nggak ngerti, ya kan? Itu artinya apa ya? Padahal dia kasarannya dikata-katain gitu ya. Terus ternyata kamu senyum-senyum gitu. Oh, terima kasih gitu kan salah ya. Jadi kan sebenarnya nggak nyambung gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi gimana nih caranya mempromosikan ya? Kamu harus bisa dulu mempromosikan ya, menggerakkan banyak orang untuk menghargai, untuk menerima bahasa Indonesia. Dan kalau tadi idenya apa? Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu itu penting, gitu kan? Kalau penting berarti mungkin untuk orang-orang yang belum memahami itu, mereka harus tahu itu. Alasannya apa? Kalau kalian misalnya membuat research, cari tahu mengapa mother tongue language itu penting. Wah, itu another research itu. Ya, bisa ditulis tesis. Bisa tulis penelitian sendiri. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa dulu ini. Atau ya tadi seperti tadi. Membuat sesuatu, mengajak orang lain bicara dalam bahasa Indonesia, atau membaca komik buatan kamu yang pakai bahasa Indonesia, atau kamu mempromosikan, itu juga bisa ya, nggak harus kamu buat. Kamu mempromosikan buku cerita. Kira-kira kamu kalau misalnya Dylan ya, suka baca buku fantasi. Dylan pernah nggak baca buku fantasi dalam bahasa Indonesia? Tidak. Nggak pernah? Pernah nggak?
Enggak pakai. Nggak pernah. Di rumah nggak punya buku fantasi dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, berarti mungkin Dylan harus mulai cari buku fantasi dalam bahasa Indonesia. Ya, entah itu carinya di library sekolah atau cari di internet gitu ya. Kemudian Dylan mempromosikan buku itu. Jadi seperti book review gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya ini punya buku ini loh. Ini bukunya saya udah baca. Bukunya keren banget. Tahu nggak isinya tuh gini. Pasti kalian tertarik deh. Kalau mau baca bukunya, nih bukunya yang ini nih, covernya gitu. Itu bisa. Ya kan? Begitu. Nah, kira-kira gimana nih? Ada pertanyaan lain nggak yang mungkin kalian ingin tanyakan setelah kita bincang-bincang siang ini ya? Ternyata jabarannya luas sekali ya Miss Yanti ya. Luar biasa, Miss. Iya. Kalau sebenarnya kalau kita masih ada waktu nih, mungkin kita masih bisa ngobrol lebih panjang lagi Miss Yanti. Benar sekali. Iya. Miss. Nah, siapa yang mau tanya nih? Siapa tahu ada yang penasaran, mau tanya. Dylan, Vino, Brayden, apakah masih ada pertanyaan? Terus kalau kamu punya ide, misalnya ya, kamu punya ide sesuatu yang menurut kamu bisa mempromosikan gerakan membaca buku berbahasa Indonesia untuk anak-anak di sekolah internasional, sekolah bertaraf internasional maksudnya. Ya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada sekolah internasional tuh nggak ada istilah itu lagi ya, tapi bertaraf internasional masih bisa dikategorikan seperti sekolah-sekolah kita. Jadi sekolah kita itu banyak anak-anak yang belum bisa atau belum suka membaca buku dalam bahasa Indonesia. Kalau Miss Yanti tanya nih, Miss Vivi juga mungkin penasaran, Miss Lausesela juga penasaran. Kira-kira yang membuat kalian nggak suka membaca buku bahasa Indonesia itu topiknya atau bahasanya sulit? Siapa yang bisa jawab? Atau siapa yang mau jawab? Oh, yang mau jawab gurunya apa murid-muridnya? Muridnya, Miss. Oh, muridnya. Muridnya. Coba. Ayo Dylan, Vino, Brayden. Penasaran soalnya. Karena sebagai YouTuber bahasa tuh Miss Yanti ya penasaran aja gitu. Mengapa ya gitu? Atau boleh mungkin Vino, Dylan dan Brayden sebenarnya jujur nih, suka nggak baca buku berbahasa Indonesia? Nah, nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya nggak sukanya itu karena bahasanya Kenapa begitu? atau topiknya yang kamu nggak bisa temuin tuh. Kamu sukanya ini, tapi di dalam bahasa Indonesia nggak ada nih, Miss. Gitu. Apa begitu masalahnya? Masalahnya apa? Tergantung topiknya. Oh, jadi topiknya itu nggak ada gitu ya? Nah, tuh kan bener kan? Berarti kamu harus coba cari bukunya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah tebel-tebel bukunya ya. Mungkin bacaan yang kamu paling suka dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah, terus kamu berusaha untuk menerjemahkan atau membuat singkatannya. Jadi mungkin bukunya tebel, tapi kamu tahu jalan ceritanya, kamu rewrite gitu ya, kamu tulis kembali dalam bahasa Indonesia, lebih pendek. Nah, itu mungkin akan membuat teman-teman kamu yang lain juga kalau nggak punya bukunya itu, mereka baca yang berbahasa Indonesia gitu. Bisa jadi kan? Nggak ada topiknya ya berarti ya. Kalau Brayden, alasannya apa? Nggak suka Miss baca buku bahasa Indonesia, isinya cuma cerita rakyat, bosen. Ada nggak yang begitu? Nggak apa-apa sih, maksudnya siapa tahu dengan kita mengetahui jawabannya, barangkali kita bisa membantu ya Miss Vivi ya. Ya Lause ya. Nah, Brayden mau jawab nih. Brayden, boleh jawab nak? Brayden. Ya, soalnya nggak ada topiknya dan ada kata baku
bisa yang saya nggak ngerti. Oh, jadi ya percuma lah saya baca nggak ngerti juga gitu ya. Iya. Oke, nah itu caranya ada, Brayden. Jadi caranya kamu zaman sekarang kan udah kenal Mbah Google ya, udah kenal Mister Google ya. Jadi kalau misalnya Brayden nggak mengerti satu kata, coba cari di Google Translate, gitu ya. Oke, kalau Vino? Vino suka nggak? Vino suka dulu nggak? Apa ya yang membuat kamu nggak suka atau kurang suka baca buku bahasa? Apakah bukunya itu nggak menarik gitu atau topiknya? Iya. Oh, I see. Nah, berarti sebenarnya diperlukan banyak translator ini sepertinya. Kalau dari situ Miss Yanti mengamatinya begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Miss Vivi atau Lausesela mau pensiun nanti kalau udah tua itu bisa jadi translator gitu ya, translatornya untuk buku yang anak-anak ini suka terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kayaknya itu bisa menjadi pekerjaan masa depan. Iya, betul Miss Yanti. Karena memang topik-topik yang ada di Indonesia itu, yang buku-buku berbahasa Indonesia itu kurang menarik untuk kalian, mungkin begitu ya masalahnya. Jadi kami juga nggak mau menyalahkan anak-anak gitu ya, atau menyalahkan orang tua. Barangkali memang bukunya kurang menarik sih ya, begitu kan? Terus gimana dong? Nah gitu. Terus sebaiknya kalian kalau mau membantu supaya teman-teman tuh suka, yaitu caranya tuh harus cari tahu dulu masalahnya apa. Ya kan? Kita udah tahu kan sekarang jadinya kan? Masalahnya adalah, nah ini jadi sesi wawancara ini membedah masalah ini. Mungkin boleh dilanjutkan ke sesi 2 ya Miss Yanti. Jika ada waktu nanti. Aduh, jadi gini, kalau misalnya kalian udah membuat itu ya, yang Timun Mas itu, menurut kalian itu akan membuat teman-teman tertarik nggak sih? Menurut kalian loh ya, kalau misalnya kurang, kalian harus melakukan sesuatu yang lain. Ya kalian harus bertindak nih, karena waktunya udah tinggal 2 minggu kan. Coba cari sesuatu yang menarik deh, ya kan? Kalau misalnya. Jadi ini untuk bahan membuat bukunya nanti ya Miss Yanti ya? Bener. Buku keduanya ya? Iya, jadi misalnya buku kedua itu, kan kalian udah belajar nih buat Timun Mas. Terus ternyata di pikiran kalian sendiri, apa sih Timun Mas, saya bosan. Di Google juga banyak, di toko buku juga banyak sih gitu ya. Terus gitu-gitu aja lagi ceritanya gitu. Selalu ada nanti ada yang cantik, terus ada yang jelek, habis gitu yang jelek itu jahat, biasanya gitu kan. Dan seterusnya. Tapi kalau kalian tuh menciptakan karakter baru yang sesuai dengan minat dan kesukaan anak-anak zaman sekarang yang ngetren gitu ya kasarannya ya. Ngetren terus mereka suka gitu. Jadi mereka mau denger. Nah, misalnya ditanya nih sekarang, karakter apa yang kalian paling sering bahas waktu nggak ada guru? Pertanyaan Miss Yanti aneh tapi itu bener loh. Misalnya nih, Miss kita lagi suka nih main ini. Main apa sih kalian, gamenya sekarang apa sih ya kalau kelas 6 ya? Among Us. Kalau kelas 3 itu kan, kalau kelas 3 itu di levelnya Miss Yanti itu kan masih suka main Roblox ya. Tapi kalau kelas 6 tuh masih suka nggak main Roblox? Kalian suka nggak main itu? Dylan? Brayden? Suka nggak? Sedikit. Masih suka? Kadang-kadang doang main. Sekarang yang Dylan paling suka berarti bukan itu kan? Ada yang lain. Iya. Nah, karakternya namanya siapa? Ada banyak. Ada banyak, pilih satu aja yang paling Dylan suka. Leon. Oke. Leon itu dari cerita apa atau dari game apa?
game Supercell. Oke, nah jadi kalau Miss Yanti amati ya, kalian tahu kan si Tara kan YouTuber untuk channel Kentaro. Kenapa ya? Kok subscribernya bisa banyak sekali gitu? Karena ada banyak orang yang sedang suka sama Kentaro ini, ya kan? Bener nggak? Kalian tahu Kentaro kan? Kentaro tahu nggak? Miss Vivi nggak tahu tuh. Mungkin anaknya Miss Vivi tahu. Nah, Saya mainnya lain, Miss. oke. Nah, jadi begini, kalau misalnya banyak yang suka, itu pasti orang-orang jadi subscribe, jadi mendengarkan, jadi nonton, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Terus coba kamu lihat channelnya Miss Yanti, pasti kalah deh. Karena channelnya membahas bahasa Indonesia. Ya pasti kalah gitu kan. Tapi kan Miss Yanti tetap harus berjuang, ya kan? Miss Yanti harus tetap membantu anak-anak tunas muda, anak-anak sekolah lain yang bahasa Indonesianya masih kurang gitu ya. Nah, jadi Miss Yanti lanjutkan karena itu cita-cita mulia nggak boleh dilupakan, ya kan? Tapi kalau misalnya hanya untuk mencari subscriber yang banyak, ya sebenarnya at the moment sih honestly Miss Yanti belum menjadi cita-cita utama, cuma ya boleh juga lah kalau nanti subscribernya banyak sekali, ya boleh lah ya nanti Miss Yanti bisa traktir gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalian cari tuh yang kalian suka. Menurut Dylan, yang suka Leon dari game Supercell itu banyak nggak sih Dylan? Teman-teman deket saya. Oh, banyak kan berarti kan? Nah, berarti Dylan itu bisa membuat cerita dengan menggunakan karakter itu. Kan lucu, ya kan? Bisa aja kamu bikin ceritanya si Leon pergi ke Starbucks gitu ya. Atau pergi ke tunas muda gitu, gimana? Jadi barangkali teman-teman mau baca, ya ampun, si Leon ini kok mau sekolah di tunas muda ya, gitu. Kenapa ini? Gitu loh. Jadi bisa aja dengan menarik, membuat judul yang menarik itu kan a challenging thing ya. Menurut saya itu sesuatu hal yang challenging loh, sulit loh. Miss Yanti tuh kalau mau buat judul ya, tapi karena ini bahasa Indonesia ya di channelnya Miss Yanti, mau nggak mau judulnya wawancara, mau nggak mau judulnya kata depan, nggak bisa diganti soalnya. Jadi ya terpaksa lah judulnya itu ya. Tapi kalau kalian ngarang cerita, ya karanglah cerita yang menarik buat siapa? Kamu targetnya siapa sih? Kan gitu. Ya kan? Kalau kamu targetnya teman-teman kamu, ya kamu cari tahu teman-teman kamu tuh sukanya apa. Gitu loh. Bener nggak? Gitu, itu saran saya tuh. Nah, itu semoga bermanfaat sarannya. Semoga semuanya pada tertarik membaca. Pastinya Miss Yanti. Ya, oke. Mohon maaf sekali nih Miss Yanti. Oh iya benar. Sangat menarik ya topiknya, masih ada begitu banyak hal yang bisa kita bahas, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita harus sudahi dulu nih. Benar ya. sekali. Nanti kita bisa sambung lagi di part kedua seperti tadi Miss Vivi katakan. Betul sekali. Pertanyaan tambahan atau mungkin Dylan, Vino atau Brayden mungkin tadi ketemu kan ide tadi tuh saat Miss Yanti kasih ide kan kepada Dylan tentang kayak tadi tokonya si Cleon pergi ke Starbucks atau lain. Mungkin boleh ya Miss Yanti nanti kalau misalnya mereka mau bertukar ide atau mungkin berkonsultasi sama Miss Yanti. Kita coba cari waktu yang baik, nanti bisa Betul. Gitu. Oke, yuk. Oke, kalau gitu Dylan, Vino, Brayden apa yang harus dikatakan? Karena kita sudah Terima selesai. kasih Miss Yanti untuk waktunya. Sama-sama, Dylan, Terima Brayden. kasih Miss Yanti. Terima kasih ya Miss Yanti. Terima kasih Miss Yanti. Oke, boys. Start dulu kali ya. Bye. Lagi ya. Bye. Terima kasih Miss. Miss Vivi, kayaknya kita baru masuk lagi ya karena ini masih di recording. Kenapa? Kayaknya ini kita perlu keluar dulu sebentar lalu masuk lagi ya karena ini masih di recording. Ya udahlah, biar aja, nggak apa-apa. Nggak usah. Gak apa-apa. Oh ya udah, oke. Jadi ini langsung aja we're going to talk about what to do next, ya. So after you get the everything from Miss Yanti, I hope that you will summarize on
on what she's talking about. I hope that you are understand. Please let us know if you don't really understand which part. Yeah, let us know. Yeah. And then the next job is we will do the finalizing Canva, and maybe we will meet again on Tuesday, Miss Sela. Yeah, on Tuesday, Miss. Canva think- and Google Sites, yeah. Yeah. Miss, Yes, Dylan. we decided not to do the Canva because Miss Mega also said Oh, later okay. So Google it's Sites, too yeah. stress. So Yeah, the I Google already see your message from the group. Yeah. I just read it. Sorry. Yeah. Okay, it's okay. Okay then. So we will finalize the Canva on Tuesday. Is that okay? Not Canva, Miss, G Sites. Oh, sorry. G Sites. Yes, Google Sites. Yeah. On Tuesday, yeah, boys. Yeah. So we Okay. will meet on Tuesday. In the meantime, if you have any questions, just ini aja chat in the Hangouts ya. Oh And yeah, then sorry, if- Miss. The last one, sorry, Miss, for interrupt. How about the second book that they are going to make? The second Oh and the iya, third, second book maybe Dylan you can do about Leon, that Leon. Is or it maybe possible? the other one? Can we just do like maybe Timon Mas. Gundala? Gundala? Iya. Ya boleh. Tapi yang short aja, no need to be very long. You just do Yeah. the beginning, middle, and end. That's it. Short. And then Dylan, if I can give you a suggestion, yeah, if you want to make the audiobook again, please let the sentence short. So when Yeah. the readers are read it, just make it short and then jadi to the point langsung gitu. Do not Yeah, make it too just- long. Just make it short. Itu brief and short gitu. Jadi in the opening, opening, middle, end gitu. Ya, Dylan. Alright. Miss, Yes. can we just make like another book because Vino already Of made the course. cover for Yeah, Malin of Kundang and course. Samosir Anak Toba. The more, Yeah. the merrier. The more book that you have, the merrier. So that one will be posted in Instagram. Yeah, you Yeah. can also post it in your mom's Instagram as well. Yeah. Yeah. Okay. No need to be supposed to be like Miss Yanti said before. That's only a suggestion kok. Yeah. Okay. Any questions, boys? Oh yeah, please Hmm. think about the donation as well, Dylan. You need to donate books, Vino and Braden too. After you donate the book, then you can make another poster. Let's donate the book for Taman Bacaan Pelangi. Something Oh, yeah. like that. Yeah. Okay. So you have the homework. The first one, final check for the G sites, and then the second one, you complete the ebooks that you already Mhm. made, and then the third one, you have to make the poster for the donation. Yeah. Yeah. And then don't forget to add the Taman Bacaan Pelangi. Okay, boys. Okay. Yeah. Okay. On Tuesday we will do a checking on that, on all Alright. of those. Okay, then. Okay. Thank you Alright. so much. Bye. Thank you. Bye. You're welcome. Bye bye. Bye, Miss. Bye bye. Bye Lause. Bye Braden. Bye. Come on, let's Bye, go. Miss. Thank you, Miss.